tanggal 28 Agustus sudah mulai minggu depan. Kalau untuk praktikum mulai tanggal 4 September 2023. Oke, mungkin kalian sudah tahu kode-kode ini. Misalnya nik A1A berarti ini kelas A, golongan 1, kelompok A. Misalnya ini B3C berarti di kelas B, golongan 3, kelompok C. Seperti itu. Nah, untuk P1 karena itu temanya tentang biofarmasetik berbasis aplikasi, nanti bisa dicekkan kelas ya mau kapan. Nanti diadakan di lab komputer unit 3 lantai 3. Nanti bisa menghubungi saya, mungkin bisa sehabis UTS, yang penting sebelum UAS. Nanti dilakukan per kelas, bawa laptop masing-masing, kita kerjain bareng di lab komputer. Kemudian untuk minggu depan, itu kan sudah mulai pretest. Kalian kelas C ya, berarti nanti kelas C golongan 3 kelompok. Ya, kelas C golongan 3 itu sudah mulai pretest tanggal 30 Agustus, sesuai topiknya ya. Nanti datangnya itu tetap setengah 8. Jadi kalian mengambil jam awalnya. Kalau yang golongan kelas C golongan 1 itu nanti mulainya jam 12.15 pretestnya. Kemudian untuk minggu selanjutnya, yang golongan 3 golongan 1 itu praktikum, nanti golongan 2 dan golongan 4 itu pretest. Ya. Nanti langsung dimulai dengan P2, P3, P4, P5. Mungkin kalian sudah baca juga kalau pretestnya nanti diadakan di lab farmasi fisik. Sebelumnya kalian ambil kartu praktikum di lab biofar, kemudian diisi tanggalnya, ditempeli pas foto di 4. Kemudian kalian bawa ke lab farmasi fisik, terus kalian melakukan pretest. Dikerjakannya nanti melalui elok, lalu secara mandiri, tidak ada diskusi. Durasi sekali pretest itu sekitar 10 menit, passing grade-nya itu lebih dari sama dengan 70. Kalian diberikan kesempatan sekali mengulang. Kalau nggak lolos, tolong segera menghubungi dosen PIC topik tersebut, supaya bisa melakukan pretest secara tatap muka. Kalau sudah lolos, tinggal tunjukkan buktinya ke asisten atau dosen yang jaga untuk supaya kartu praktikumnya nanti ditandatangani. Itu sebagai bukti kalau kalian lolos pretest. Oke, ini kartu praktikumnya seperti ini. Untuk praktikumnya, kalian harus bawa laporan sementara atau resume yang telah dibuat di rumah sebelumnya. Jadi nanti resume dibuat dulu di rumah, isinya apa saja, yaitu judul, tujuan, cara kerja singkat, cara analisis singkat, yang tabel-tabel itu nanti kalian bisa lihat di buku praktikumnya apa saja yang akan kalian analisis, itu nanti kalian tulis tangan. Itu dikerjakan secara mandiri. Nanti resumenya itu dibawa di pas praktikum, diisi datanya, kemudian ditandatangani asisten. Kemudian selanjutnya diupload mandiri di Elok. Oke, mungkin pas praktikum kalian setiap kelompok itu wajib membawa sekber, lap atau tisu, kemudian label, dan kalkulator. Kemudian setelah itu laporan praktikum. Laporan ini diketik 5 halaman maksimal sudah termasuk cover. Isinya apa saja, yaitu perhitungan, pembahasan, peran tiap anggota, dan daftar pustaka. Nanti laporannya bisa salah satu aja yang submit. Oke, deadline-nya kapan? Yaitu di waktu 2 minggu. Jadi, sebelum praktikum selanjutnya, sudah terupload di Elok. Ya. Untuk materi praktikum dan pengampunya siapa saja, ada 5 praktikum. Yang P1 itu yang biofarmasetika berbasis aplikasi, yang jadwalnya akan disusulkan. Nanti PIC-nya saya dan Prof. Haris. Untuk P2 itu ada uji disolusi intensif, PIC-nya Prof. Haris dan saya. Untuk P3 ada uji absorpsi obat secara in vitro dengan metode usus terbalik, itu PIC-nya Bu Marlin. Kalau yang P4 absorpsi obat secara in situ, PIC-nya Bu Nindya dan Karim. Kalau yang P5 uji absorpsi obat perkutan secara in vitro,
PIC-nya Pak Adiatmika. Jadi kalau kalian ada mau pertanyaan apapun itu, mau pretest, nah itu nanti bisa menghubungi beliau-beliau. Oke, selanjutnya secara umum tata tertibnya seperti ini. Jadi selama praktikum tolong selalu menggunakan jas lab selama bekerja. Kalau kalian mau ke toilet atau mau keluar bentar, tinggalkan jas labnya di meja kerja Anda. Kemudian selalu menggunakan masker, gloves, menutup kepala, dan gunakanlah sepatu yang tertutup untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketumpahan zat kimia, lain-lain ya. Terus hati-hati dengan benda tajam dan bahan korosif, terutama jarum, karena kita mungkin akan menggunakan jarum untuk suntik tikus gitu ya. Kemudian tolong jangan bercanda berlebihan, karena biasanya kalau bercanda suka nyenggol-nyenggol, alatnya pecah, jadinya gaduh ya. Kemudian tolong tetap jaga ketenangan selama praktikum. Kalau kalian juga sedang sakit, punya obat-obat yang khusus, mohon dibawa karena di lab hanya mempunyai obat-obat secara umum saja. Oke, untuk tata tertibnya, tolong hadir 5 menit sebelum jadwal praktikum dimulai. Karena kalian harus meletakkan tas, presensi di master, kemudian ngebawa alat. Nah, itu kan memakan waktu ya. Jadi, tolong hadir maksimal 5 menit sebelum praktikum dimulai. Kemudian untuk wanita dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan selama bekerja di laboratorium. Terus kalau mau makan dan minum, boleh di ruangannya Bu Natal atau mau keluar sebentar apa-apa. Tapi makan minum yang ringan ya. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan laboratorium, gloves itu harus dilepas. Jadi tidak boleh memegang benda-benda di luar laboratorium dengan masih menggunakan gloves. Oke. Oke, untuk setiap praktikum tolong pinjam alat sesuai yang dibutuhkan saja. Dapat meminjam alat tambahan jika diperlukan. Terus kemudian, oh ya, biasanya selama ini kalau menggunakan bahan-bahan itu tolong dicermati ya, perlunya seberapa, jangan sampai boros ya, jangan terlalu berlebihan takutnya mubazir ya. Kemudian oh ya, untuk percobaan praktikum ini tolong 15 menit sebelum waktu habis itu alat dicuci bersih, dikembalikan alatnya. Jadi nanti misalnya kalian selesai praktikum jam 16.15, kalian bisa langsung pulang, yang tepat waktu gitu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya molor-molor. Oke, kemudian untuk kalau ada keraguan dalam bekerja, boleh banget tanya Bapak Ibu laboran atau asisten atau dosen jika menemukan kendala dalam bekerja. Untuk lain-lainnya, kalian dinyatakan lulus apabila hadir pada semua praktikum. Kalau kalian berhalangan hadir, tolong bisa menghubungi saya untuk dijadwalkan ikut kelompok lain. Kemudian kalau kartu praktikum ditinggal saja di lab, nanti diambil hanya pada saat pretest dan praktikum. Oke, ada pertanyaan? Bisa ditulis di chat box atau langsung. Ya, silakan Mas Krisna. Terima kasih Bu. Izin bertanya, melihat seperti yang kemarin FTS itu kan ada yang sempat mengulang praktikum ya, karena produk apa ya gagal gitu Bu. Nanti kalau misalkan pada saat praktikum ini gagal dan mengulang itu bagaimana ya Bu? Kak, soalnya itu takutnya kan tadi 15 menit sebelum pulang harus udah beres-beres begitu. Itu kalau mengulang terus, misalkan mengulang terus sampai nggak 15 menit itu sebelum berakhir selesai itu bagaimana ya Bu? Tetap dihentikan, datanya apa adanya. Nanti bisa dibahas di laporan. Oh Gitu ya. iya, iya, iya. Mm-mm. Baik, terima kasih Bu. Ya.
Ada lagi? Silakan Mas Didan. Saya mau izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kan yang itu ada waktu pretest. Nah, kalau misalnya saya juga udah lihat dari jadwalnya tuh praktikum buat pretest tuh dari kalau buat saya 7.30 sampai 11.30. Nah, sedangkan kan pretestnya itu untuk 10 menit. Nah, untuk waktu pretestnya itu sendiri tuh apakah bisa janjian? Maksudnya kayak kita bisa minta pretest di rentang waktu 7.30 sampai 11.30 atau emang mulainya dari 7.30? Karena kan pretestnya sendiri itu 10 menit ya, Bu. Mm-mm. Oh ya, karena supaya seragam gitu ya Mas, jadi saya ambil di jam awal. Jadi terus 7:30 kalian ke lab farmasi fisik untuk pretest. Gimana? Walah, baik. Kalau gitu, terima kasih. Ya, jadi kalian tetap datang misalnya jam 12:15 yang sesi siang, kalian datang jam 12:15 ya. Jadi jangan sampai misalnya jam 3 atau gimana. Oke, tetap kita ngambil jam yang awal. Ada lagi? Silakan Mbak Nabila. Baik, izin bertanya Bu. Tadi kan saya sempat lihat yang kalau kita setiap kelompok wajib membawa serbet, label, dan kalkulator. Nah, untuk labelnya sendiri itu label yang seperti apa ya Bu? Label yang kuning itu loh Mbak. Oh, yang putih itu Bu. Yang putih kecil-kecil itu. Oh, itu untuk ukurannya sendiri ada ketentuannya atau tidak ya Bu? Oh, enggak kok, terserah. Oh, baik. Terima kasih Bu. Oke. Ya, sama. Ada lagi? Udah presensi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa WA saya aja. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.